wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan semoga pahala salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti seorang yang melaksanakan salat malam semalaman suntuk. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada hari ini, hari Sabtu 10 Jumadil Ula 1440 Hijriah, bertepatan dengan 1 November 2025, kita kembali duduk bersama di Masjid Al-Kautsar dalam pembacaan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita bahas Al-Hadis At-Tasi' wa Thalathun, hadis yang ke-39. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal: kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lainnya. Pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai contoh teladan bagi para orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Apabila kita para orang tua ingin menjadikan anak-anak kita sebagai ahli agama, maka hendaknya mencontohlah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau 13 tahun. Dan setelah wafat, beliau mengajak temannya untuk menuntut ilmu agama kepada para sahabat-sahabat Nabi yang tua-tua. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, untuk apa kita menuntut ilmu, sedangkan di tengah-tengah kita masih ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Akhirnya berpisahlah dua orang ini, Abdullah bin Abbas dan temannya. Kemudian Abdullah bin Abbas belajar kepada para sahabat Nabi. Tidak beberapa lama, maka akhirnya orang-orang mengerumuni Abdullah bin Abbas, menjadikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai seorang alim, ahli fatwa yang ditanya tentang ilmu agama. Sedangkan temannya tadi begitu saja. Dan ketika melihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sudah dikerumuni oleh orang-orang, temannya tadi berkata, kana hadzal fata a'qala minni. Sungguh pemuda tersebut, menunjuk kepada Abdullah bin Abbas, adalah orang yang lebih paham, lebih berakal, lebih cerdas dibandingkan aku. Coba aku dahulu mengikuti dia. Ini menunjukkan bahwa jika kita ingin anak-anak kita menjadi ahli ilmu agama,
Dan tentunya ahli ilmu agama lebih afdal dibandingkan yang tidak ahli. Maka proyeksikanlah anak-anak tersebut untuk menimba ilmu agama dari mulai semenjak dini. Dari mulai kecil, umur kira-kira bahkan sebelum anak-anak itu masuk ke dalam SD, sudah dikenalkan dengan ilmu agama, majelis ilmu, dikenalkan dengan orang-orang yang berilmu, sampai akhirnya nanti ketika dia sudah bersama kita umur SD, dan ingat anak kita hanya bersama kita saat umur SD, terutama kalau seandainya dia orang-orang yang diproyeksikan menjadi ahli agama, maka dia akan masuk ke dalam lembaga pendidikan Islam. Maka anak-anak tersebut harus diajarkan dari mulai semenjak dini ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah role model bagi para orang tua, bahwa doa orang tua untuk anaknya sangat kabul. Maka sering-seringlah berdoa untuk anak-anak. Abdullah bin Abbas menjadi habrul ummah, ulamanya umat Islam. Beliau disebut sebagai mempunyai gelar al-bahr, lautan ilmu. Beliau juga mempunyai gelar turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran. Salah satu sebabnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan ia tentang agama dan ajarkan ia tentang ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan akhirat. Ada perkataan indah yang pantas ditulis dengan tinta emas dari seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang berbunyi, la ta'mananna su'a 'aqibati, la ta'mananna dhanban su'a 'aqibati. Jangan engkau sekali-kali merasa aman dengan dosa yang engkau kerjakan, bahwa dosa tersebut, perhatikan, dosa tersebut mendatangkan akibat buruk. Kita harus paham betul bahwasanya setiap dosa akan mendatangkan akibat buruk. Mata yang digunakan untuk yang haram, yang berdosa, mendatangkan akibat buruk. Telinga yang didengarkan kepada yang haram mendatangkan akibat buruk. Ucapan lisan yang diharamkan mendatangkan akibat buruk. Tangan yang berbuat zalim mendatangkan akibat buruk. Akibat buruk itu entah kita yang akan mendapatkannya ataupun orang-orang yang berkaitan dengan kita. Contoh misalkan makan yang haram, maka salah satu akibat buruknya bukan hanya sekedar kita merasakan akibat buruknya adalah siksa dari Allah atas makan yang haram, akan tetapi juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa akibat buruk karena makan yang haram. Doa tidak dikabulkan, anak istri susah diatur, dan seterusnya. Jadi setiap dosa ada kesialannya. Itu garis bawahi baik-baik. Setiap dosa ada kesialan yang dibawanya. Maka ini perkataan yang agung dari seorang Abdullah bin Abbas, la ta'mananna dzamban min su'i aqibati. Jangan pernah engkau merasa sekali-kali merasa aman dari dosa, dari akibat buruk dosa yang engkau kerjakan. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis yang kita pelajari ini adalah, yaitu di dalam agama Islam terdapat keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluasan rahmat Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memaafkan 3 hal. Yang pertama al-khata, kekeliruan, wan nisyan, kelupaan. Kemudian yang ketiga sesuatu yang dipaksakan. Al-khata artinya adalah kekeliruan seseorang,
keliru di dalam melakukan sesuatu bukan dengan sengaja, maka ini dimaafkan dalam agama Islam. Seperti misalkan seseorang melakukan hal yang keliru seperti membunuh tapi dengan kekeliruan, maka ini dimaafkan dalam agama Islam. Dia ingin berburu, kemudian setelah itu yang terkena bukannya burung akan tetapi terkena manusia, akhirnya terbunuh manusia tersebut atau picak mata manusia tersebut, maka ini dimaafkan dalam agama Islam. Kekeliruan atau kelupaan. Kelupaan adalah kita mengingat sesuatu kemudian kelupaan. Seperti misalkan yang terjadi pada sholat. Seseorang sholatnya kelupaan, baik itu jumlah rakaatnya ataupun ada sesuatu yang dia belum kerjakan. Seperti misalkan duduk di antara dua sujud, dia lupa, atau di antaranya yaitu seseorang sholat dalam keadaan belum mengerjakan tahiyat al-ula, maka ini dimaafkan dengan cara dia melakukan sujud sahwi. Bahkan kalau sujud sahwinya pun lupa, maka dimaafkan juga. Kalau sujud sahwinya lupa, dimaafkan. Kemudian yang ketiga yaitu yang sesuatu yang dipaksakan atasnya. Nah, ini ada hukumnya. Apabila yang dipaksakan tersebut adalah kita tidak sanggup untuk melawannya dan membahayakan di nyawa, baik itu membahayakan nyawa atau kecacatan tubuh atau harta atau keluarga, dan bahaya tersebut memang bisa dipastikan secara kemungkinan besar terjadi, maka ini dimaafkan. Sebagaimana yang terjadi pada Yasir bin Ammar radhiyallahu anhu, bahwa Yasir mengatakan perkataan yang buruk tentang Rasulullah SAW atas ancaman dari orang-orang musyrik Quraisy kalau tidak dibunuh sebagaimana bapaknya dan ibunya yang dibunuh di hadapannya. Maka beliau waktu itu manut dipaksa mengucapkan perkataan yang buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang, kamu jangan sholat, kemudian ditempelkan atau diancamkan kepadanya, kalau kamu sholat maka saya akan tembak kamu, maka pada saat itu dia tidak berhak untuk tidak sholat agar nyawanya dalam keadaan selamat. Ini adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah tulis dosa atas kami jika kami lupa atau jika kami keliru. Berarti pemahaman balik dari hadis ini adalah apabila seseorang mengerjakan sebuah kesalahan dalam keadaan ingat atau dalam keadaan dia memilih bukan keliru, atau dalam keadaan lapang tidak dipaksa, itulah yang ditulis dosa atasnya. Adapun apabila dia mengerjakan dosa dalam keadaan lupa, kekeliruan, ataupun dipaksakan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, pelajaran dari hadis ini adalah diangkatnya hukum bagi orang yang lupa dan bagi orang yang keliru di dunia. Di dunia maksudnya adalah kalau ada orang, saya katakan tadi, membunuh dalam keadaan kekeliruan, dia tidak sengaja membunuh, atau dia kelupaan sesuatu sehingga dia melakukan sesuatu, maka pada saat itu di dunia diangkat hukumnya, tidak ada hukum baginya. Atau karena dipaksakan, tidak ada hukum baginya. Kemudian yang kedua, diangkat juga dosa-dosa dia nanti di akhirat. Jadi dua hal. Pengangkatan itu di dunia dan di akhirat. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa seorang yang ketinggalan sholatnya, kelupaan sholatnya,
maka pada saat itu dia tidak ada kafaratnya kecuali melaksanakan sholat. Seorang yang kelupaan sholatnya tidak ada kafaratnya kecuali melaksanakan sholat tersebut. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Siapa yang ketiduran dari sholatnya atau kelupaan, maka tidak ada penebus dosa atas sholatnya tersebut kecuali dia mengerjakan sholat tersebut. Tidak ada penebus kecuali itu. Ini kalau seandainya dia kelupaan atau kalau seandainya dia kekeliruan tidak sholat. Kelupaan, maka dia menebus dengan mengerjakan sholat. Tapi kalau seandainya sholatnya itu dia tinggalkan dengan sengaja, meninggalkannya karena malas, dan dia Islam baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas, maka pada saat itu tidak ada kafarat, kompensasi atas sholat yang dia tinggalkan tersebut kecuali taubat. Ya, tidak perlu bayar untuk sholatnya, dia tidak perlu juga untuk mengqadha sholatnya karena dia meninggalkan sholat yang sudah dia tinggalkan dengan malas tadi. Puasa juga demikian. Puasa, siapa yang kelupaan saat berpuasa, maka falyutimma shaumahu, kata Rasulullah. Man akala aw syariba nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumahu. Barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan berpuasa dan dia lupa, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum kepada dirinya dengan rahmatnya. Tetapi ini bagi siapa yang lupa, dia sempurnakan puasanya. Bagi siapa yang dahulu sudah baligh, Islam baligh berakal, mampu selain wanita yang haid dan nifas, maka pada saat itu kalau dia tidak berpuasa dulu-dulunya, maka tidak ada kafarat atasnya kecuali bertaubat kepada Allah menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan itu ada awalan, ada akhirannya. Kalau ada orang ingin mengqadhanya, maka sudah ada hukumnya tersendiri. Sedangkan yang berpuasa, yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa dengan sengaja, padahal dia Islam, baligh berakal, mampu, ya, selain wanita yang haid dan nifas, maka pada saat itu dia berdosa, dosa besar, tetapi tidak ada qadha atasnya, dan dia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, bagaimana hadis yang berbunyi man mata wa alaihi siyam sam'an waliyyu, barang siapa yang meninggal sedangkan dia mempunyai hutang puasa, maka hendaklah dia dipuasakan oleh anak-anaknya atau wali-walinya. Jawabannya adalah bahwa orang yang mempunyai hutang puasa, yang dimaksud di sini hutang puasa yang dibenarkan untuk tidak berpuasa, seperti orang yang sakit, musafir, haid, nifas, itu saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Adapun yang karena malas ataupun karena merasa meremehkan puasa tersebut, maka tidak ada qadha atasnya kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekali lagi, hadis ini adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu. Jadi antum bisa ambil kaidah dari hadis ini, segala yang kelupaan, segala yang kekeliruan, segala yang dipaksakan dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah, tidak ada hukuman di dunianya, dan dimaafkan oleh Allah, tidak ada hukuman siksa di akhiratnya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Imam Nawawi ketika menyebutkan ini hadis yang ke-39. Jadi seakan-akan beliau ingin ngajari kepada kita, kalaupun nanti kita dalam kehidupan ini banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak kealfaan, maka jangan takut, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun.
Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.